ini pasti udah tahu kan tanaman hias itu apa sih gitu. Dan kali ini kita bakal bahas juga tentang apa itu tanaman hias, tapi paling cuma sekilas aja. Ada yang mau review dulu nggak sebelum kita masuk ke materinya? Nggak ada? Nggak ada yang mau review tentang tanaman hias? Kayaknya pada lupa teh. Aku. Boleh. Tanaman hias ya? Iya, tanaman hias. Apa nih, Ketua Flori? Tanaman hias itu adalah tanaman yang biasa digunakan untuk untuk dekorasi yang biasa ditanam di sekitar perkebunan atau di halaman. Kalau itu sih tahu saya teh. Ya, bisa juga sih, bisa. Oke, kita langsung aja ya ke pemateriannya. Terima kasih Krisna sudah mencoba untuk menjelaskan ke teman-teman. Itu Farel teh. Maaf teh. Farel. Nama saya Farel. Oh, iya. NPM 85 angkatan 2019. Oh iya, terima kasih Farel. Maaf ya tadi salah. Iya, sama-sama. Saya sebut nama. Yuk, next. Nah, tanaman hias. Apa sih tanaman hias? Nah, di sini ada beberapa definisi tanaman hias dari beberapa pakar. Ada dari Lakitan pada tahun 1995, ada dari Sudarmono 1997, dan yang terakhir itu ada dari Ashari dan ada dari Rahardi dan kawan-kawan. Udah lama semua ya ini pengertiannya. Tapi intinya tanaman hias itu adalah suatu tanaman yang baik dia itu berbunga ataupun tidak, tetapi memiliki nilai estetika dan memiliki nilai ekonomis. Gitu. Jadi dari keseluruhan definisi yang dibuat oleh para ahli dapat kita simpulkan kalau tanaman hias itu yang pertama karakteristiknya itu dia bisa berbuka ataupun tidak. Yang kedua dia punya nilai keindahan dan yang paling penting dia punya nilai ekonomis. Next. Nah ini ya rangkuman dari Woodruff. Nah ini ada beberapa contoh tanaman hias. Ada tulip, ada Calophyllum inopilum, terus ada itu dari Araceae, ada Coelus dan macam-macam, juga teratai dan lain-lain. Ini cuma beberapa contoh aja ya. Dan sebenarnya masih banyak banget di alam jenis tanaman hias. Next. Nah, ini untuk ciri diagnostik berdasarkan famili. Jadi sebenarnya tanaman hias itu kan berasal dari berbagai macam famili ya. Dan itu tuh sebenarnya random banget. Di sini kita cuma ngambil beberapa contoh aja. Ada dari Asteraceae, Acanthaceae, Apocynaceae, sama Fabaceae. Nah, kalau dari Asteraceae itu, dia karakteristiknya yang pertama punya bunga dilindungi oleh Bractea involucrum. Gimana sih Bractea involucrum? Nanti kita bakal lihat gambarnya. Terus yang kedua, dia itu umumnya herba. Jadi herba di sini tuh dia nggak berkayu ya. Dia nggak berkayu dan dia biasanya si batangnya itu berair gitu. Terus yang ketiga memiliki bunga pita dan bunga tabung. Kalau penasaran kita lihat gambarnya setelah ini. Terus yang terakhir ada karangan bunganya itu ada Anthodium, Capitulum, dan Sciatium. Terus yang kedua ada Acanthaceae. Nah untuk Acanthaceae ini yang pertama dia cirinya tuh kedudukan daunnya berhadapan. Jadi berhadapan tuh kalau dalam bahasa taksonomi dekusata ya. Jadi si daunnya itu saling menyilang gini. Saling berhadapannya. Kelihatan nggak sih? Ini banget ya, gelap banget. Terus soalnya nggak ada sinyal di bawah jadi lihat. Terus selanjutnya bunganya simetrinya biasanya bilateral. Terus petal dan sepalnya bersatu di pangkal. Terus petal atas dan petal bawah terkadang memanjang seperti bibir. Terus yang terakhir bractea lebih mencolok daripada bunganya. Jadi biasanya bracteanya tuh si pelindung bunganya justru yang lebih warnanya tuh lebih terang gitu, lebih mencolok. Terus yang ketiga ada Apocynaceae. Nah, buat Apocynaceae ini yang pertama kuncup bunganya memuntir. Yang kedua mahkota terdiri dari 3 bagian, yakni tubus, falx, dan limbus. Nanti kita bisa lihat gambarnya. Terus karangan bunganya berkarang atau versistillata. Terus getahnya biasanya putih dan yang terakhir umumnya dia beracun. Gitu. Terus yang keempat ada Fabaceae. Daunnya majemuk, 3 atau lebih. Terus mahkota terdiri dari bendera atau vexillum, sayap atau alae, dan tunas atau karina. Terus yang terakhir stamen diadelphus atau terbagi menjadi 2, 9 stamen bersatu dan 1 stamennya terpisah. Next. Nah ini ya, ini buat Asteraceae. Oh sama.
Ya buat astrase ini bisa dilihat ya bunga involucrum tuh kayak gimana. Bunga involucrum tuh ada si sepang itu atau si kelopaknya itu kayak gitu ya bentuknya. Terus di bawahnya ada pedunclenya. Terus buat yang si ray floretnya itu bisa dilihat yang panjang-panjang yang kayak pita. Terus kalau tube floretnya itu yang kuning-kuning itu tube floret yang dia bentuknya biasanya kayak tabung gitu. Gitu. Next. Next. Nah, ya. Kalau ini akantase nih. Kalau akantase biasanya kayak gini ya bentuknya. Ada bractea, ada corolla, terus dia juga ada calyxnya kayak gitu. Terus kalau ini dia ini ya, Thunbergialata contohnya kalau yang akantase. Terus biasanya kalau akantase itu dia di batangnya ada bentuk yang berupa sayap gitu. Kayak gitu kalau akantase. Jadi di batangnya ada suatu apa ya berkas gitu yang mirip sayap gitu. Terus ada Fabaceae. Nah ini ada kalau Fabaceae ada vexillumnya atau banner, terus ada wingsnya. Terus dia biasanya sebenarnya kalau Fabaceae itu daun majemuknya bisa majemuk dua. Itu kalau apa di foliolatus. Contohnya itu kayak apa sih bunga kupu-kupu tuh yang suka di dekanat ada kan? Yang di dekat D2 juga ada. Tuh, terus juga ada ini, kalau ini Erythrina cristagalli ya, dia tiga, dia berdaun tiga gitu. Jadi majemuknya majemuk tiga atau trifoliolatus. Nah, kalau yang di D2 tadi ya Bauhinia purpurea. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada Apocynaceae. Nah, kalau Apocynaceae itu dia salah satu karakter kuncinya itu dia punya tiga bagian corolla kan. Tadi ada Faux, Limbus, ada Faux sama Limbus ada gitu kan. Itu bisa kelihatan dari sininya. Terus biasanya bunganya tuh memuntir. Jadi memuntir tuh satu bunga tuh nggak keluar dari. Jadi satu corollanya itu saling bertautan gitu. Kayak contohnya yang atas nih. Yang bawah juga sih sebenarnya tapi nggak terlalu kelihatan. Next. Nah, berdasarkan tempat penyimpanannya, jadi si tanaman hias ini dibagi dua, ada yang indoor, ada yang outdoor. Kalau indoor, kita kan pasti tahu kan, itu untuk di dalam rumah. Jadi penggunaannya segala sesuatunya pasti untuk di dalam rumah. Terus kalau outdoor itu untuk di luar rumah. Nah, ini ada beberapa karakteristik. Terus yang pertama cocok disimpan dalam rumah untuk outdoor, untuk indoor maaf. Cocok disimpan dalam ruangan, terus tidak membutuhkan terlalu banyak sinar matahari dan ukurannya tidak terlalu besar. Nah, biasanya kalau untuk yang indoor juga ini dipilih memang jenis tanaman yang pada saat malam hari tidak banyak membutuhkan oksigen gitu. Karena kan nanti jadi rebutan sama kita yang punya rumah. Terus yang kedua ada yang outdoor. Kalau yang outdoor ini pasti ya dia penghiasnya di luar ruangan. Terus yang kedua membutuhkan sinar matahari banyak atau memang tahan terhadap sinar matahari, lebih tahan dibanding yang indoor. Tapi yang indoor juga butuh sinar matahari. Terus ini ada contohnya. Di sini ada contohnya, kalau yang indoor ada aglonema, terus kalau outdoor ada bunga matahari. Next. Nah, ini beberapa contoh lain ya. Untuk yang indoor ada lidah buaya, ada lavender, ada anthurium, sama ada lidah mertua atau snake flower. Nah, kalau lidah buaya ini sebenarnya bisa juga sih disimpan di luar ruangan. Gitu. Terus kalau yang outdoor ada kamboja, bougainvillea, dan Ixora javanica. Kayak udah terlihat banget kan perbedaannya kalau yang indoor tuh emang ukurannya lebih kecil gitu. Yang outdoor dia ukurannya lebih besar dan lebih pas disimpan di luar ruangan. Next. Nah, terus sekarang berdasarkan bagiannya. Berdasarkan bagiannya itu tanaman hias digolongkan menjadi tiga. Ada yang tanaman hias bunga, tanaman hias daun, sama tanaman hias batang. Kan tadi di awal kita udah bahas kalau tanaman hias tuh nggak harus selalu tanaman yang berbunga. Tanaman yang nggak berbunga pun bisa jadi tanaman hias. Karena ya memang pembagiannya nggak cuma tanaman hias bunga gitu, tapi ada juga tanaman hias yang cuma berupa daun dan ada juga tanaman hias yang berupa batang. Kalau tanaman hias yang bunga ada contohnya foka, terus rose, banyak banget ya kalau yang bunga. Terus yang kedua tanaman hias daun itu ada aglonema, terus ada di Fenbasia, terus ada banyak banget dari famili Araceae ya kayak monstera dan lain-lain. Nah kalau yang agak susah-susah nih tanaman hias batang karena jarang banget tanaman hias yang emang batangnya kayak yang cantik gitu kan. Paling yang ini contohnya bambu kuning atau ada juga bonsai-bonsaian gitu. Yang emang dia apa ya di
memang diperuntukkan untuk menunjukkan dahannya gitu atau batangnya kayak gitu. Next. Nah, ini ada beberapa fungsi tanaman hias. Yang pertama, keindahan. Jelas banget kan? Kenapa kita pakai tanaman hias baik di indoor maupun di outdoor? Karena ya emang kita membutuhkan keindahan gitu. Kayak memang tanaman hias juga menciptakan emosi tersendiri gitu. Bisa bikin kita tenang dan lain-lain. Terus yang kedua ada stabilisator atau pemelihara lingkungan. Itu jelas juga kan? Karena emang tanaman emang pada dasarnya menghasilkan oksigen dan juga dioksida. Jadi kayak menstabilkan ya maaf tadi keputus. Maaf tadi putus. Terdengar suara teteh? Terdengar teh. Ya. Terdengar teh. Ya, mantap. Ya, jadi jelas banget kan sebagai stabilisator. Karena selain pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dia juga beberapa tanaman hias itu bisa menyerap radikal bebas dan juga bisa menyerap kayak debu-debu di udara kayak gitu. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan di sini, jadi kayak kita juga memberikan edukasi ke anak-anak kecil yang melihat tanaman kita atau ke orang-orang lain yang juga emang tertarik dengan tanaman kita. Gitu. Terus yang keempat ada pemeliharaan kesehatan, tadi berhubungan dengan stabilisator. Terus yang kelima ada sosial dan ekonomi. Nah, ini juga kayak berhubungan dengan gengsi seseorang yang menyukai tanaman hias. Biasanya sih penggiat anggrek-anggrek ya, itu kayak dipandang banget di dunia pecinta tanaman hias kayak gitu. Jadi kalau yang punya anggrek atau misalnya koleksi anggreknya yang emang bagus atau jarang ada di kita gitu, itu kayak gengsinya naik gitu. Jadi status sosialnya tuh ikut meningkat juga gitu. Terus yang terakhir adalah tanaman obat. Jadi ada juga tanaman hias yang bisa digunakan sebagai tanaman obat, kayak lidah buaya dan lain sebagainya. Nah, ini perawatan gitu. Kalau perawatan di sini yang pertama adalah melakukan teknik penyiraman yang tepat. Jadi kita gimana sih penyiraman yang tepat itu? Yang pertama, siram tanaman di pagi atau malam hari. Yang kedua, siram tanaman secara merata. Dan yang ketiga, siram tanaman secukupnya. Nah, siram tanaman di pagi atau malam hari ini sebenarnya fungsinya supaya suplai si airnya itu tetap cukup gitu. Dari pagi ke siang, ke sore, ke malam. Gitu. Jadi nggak akan ada kemungkinan si tanaman ini bakal kekeringan gitu. Makanya dia harus teratur nyiramnya. Terus yang kedua ada siram tanaman secara merata. Maksudnya merata di sini gimana? Jadi kayak ya udah jangan di satu titik aja. Jadi misalkannya satu pot ya disebar aja airnya gitu. Biar semua bagiannya itu, semua bagian tanaman hiasnya bisa tumbuhnya lebih baik gitu. Gak cuma tanaman satu yang tumbuh baik, tanaman lain enggak gitu. Bagian lain enggak gitu. Terus yang ketiga siram tanaman secukupnya. Dan hindari genangan air. Karena kalau misalkannya tanaman disiram terlalu banyak juga, itu biasanya kayak apa ya? Jadi nggak terserap semua kan ke tanaman itu. Jadi malah kayak nimbulin hama kayak jamur, terus jamur sih biasanya banyaknya, jamur dan lain-lain. Terus yang terakhir dari poin 1 ini kita harus menghindari adanya genangan air. Jadi nyiramnya jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena si air ini kalau misalkannya terlalu banyak kan nggak bisa diserap nih. Nanti kayak menutup jalur oksigen. Bukannya si tanamannya jadi subur, malah si tanamannya jadi mati, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nyiram tanaman, jangan banyak-banyak ya. Lanjut. Nah, yang kedua ini ada memberikan sinar matahari secara merata. Pastinya setiap tanaman itu butuh sinar matahari. Cuman beda-beda. Biasanya kalau tanaman sayur atau tanaman buah-buahan itu butuh exposure-nya tuh tiap harinya tuh 6 jam kena sinar matahari itu. Rata-rata ya. Tapi kalau misalkannya tanaman yang lain yang biasa, mungkin kayak tanaman hias ini cukup 3 jam aja gitu rata-ratanya. Karena sinar matahari ini kenapa sih penting? Karena kan tumbuhan membutuhkan suatu proses yang namanya fotosintesis. Dan fotosintesis itu jelas membutuhkan sinar matahari gitu. Terus yang ketiga kontrol suhu dan kelembaban yang pas. Ini juga penting banget. Jadi harus sebenarnya nggak harus dicek sih. Cuman pas awal kalian milih tanaman jangan milih tanaman panas untuk disimpan di tempat dingin, atau jangan milih tanaman dingin untuk disimpan di tempat panas.
Iya, itu ya hasilnya bakalan tahu sendiri ya. Lama-lama mati juga gitu. Malah nggak lama kali ya, waktunya singkat untuk dia mati gitu. Terus yang keempat, antisipasi hama dan penyakit sejak dini. Nah, yang pertama ini tuh bisa kita lakukan dengan cara menjaga kualitas tanah. Jadi menjaga kualitas tanah itu sebenarnya sederhana sih, paling kayak kita ngebersihin rumput, ngebersihin dari sampah-sampah gitu. Terus kayak ranting-ranting yang udah berjatuhan itu dibersihin kayak gitu supaya ya supaya nggak ada ulat-ulat di situ kayak gitu, supaya tanahnya tetap terjaga. Terus yang kedua ada rutin merotasi tanaman. Jadi rutin merotasi tanaman di sini tuh maksudnya kayak jangan nanam tanaman tuh itu aja gitu, nggak dilihat, tapi cancel 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita ganti tanamannya gitu. Di pot itu misalnya kita pindahin ke pot yang lain si tanaman itu kayak gitu. Jadi kayak nggak akan ada kesempatan untuk si jamur dan lain-lain itu bisa bersarang di pot yang itu gitu. Yang ketiga, mengoptimalkan lokasi dan kondisi tanaman. Ya, ini lebih ke yang tadi ya, ke tempat suhu panas dan tempat yang suhu dingin. Terus yang terakhir, memangkas rumput liar. Ya, jadi kenapa sih kita harus memangkas rumput liar? Karena biasanya rumput liar tuh invasif kan. Jadi kalau misalkannya invasif, yang ada si tanaman hiasnya ketika ditumbuhi si rumput liar ini, ya bisa terhalang gitu. Terus terhalang sinar mataharinya, terhalang jalan airnya dan lain sebagainya, yang ada dia cepat layu atau mati. Terus yang kelima, potong tanaman yang kering atau mati. Kenapa sih ketika kita punya tanaman terus ada bagian yang kering atau mati kita harus langsung potong? Karena sebenarnya kalau penyakit pada tanaman tuh cepat banget cepat banget nyebarnya gitu. Jadi kalau misalkannya satu bagian kering, misalnya dahan A kering, nanti dahan yang lain bisa ikutan juga. Makanya kita harus sering-sering ngecek keadaannya gitu, supaya nanti yang kering atau matinya bisa potong. Terus yang selanjutnya ada gunakan pupuk organik atau hindari pupuk kimia, karena makin baik pupuk yang digunakan makin baik juga kualitasnya. Terus yang ketujuh ada pemberian nutrisi vital pertumbuhan kayak NPK tuh yang nitrogen, terus fosfor, terus kalsium, potasium, itu penting banget buat pertumbuhan-tumbuhan. Jadi kalau bisa ditambahkan juga, itu bisa didapat dari pupuk organik maksudnya. Dari pupuk ya, kalau bisa pupuk organik gitu. Terus yang ke-8 ada menjaga kebersihan di sekeliling. Ini kayak yang tadi bilang. Yang kita harus bersihin sampah sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, ini budidaya tanaman hias di Indonesia. Kalau kalian ada yang mau budidaya juga, kita bisa lihat di sini kesempatannya besar banget. Kenapa sih? Karena kondisi tanaman hias di Indonesia itu emang sangat baik gitu. Sangat baik dan cukup menjanjikan karena sebarannya yang cukup merata di tiap daerah. Jadi kalau kalian mau tanam tanaman hias dimanapun tempat kalian berada itu bisa gitu. Karena kenapa sih? Nah, ini ada alasannya. Pertama, Indonesia itu sebagai negara tropis. Jadi emang lingkungannya mendukung buat pertumbuhan tanaman jenis apapun, terutama tanaman-tanaman yang emang hidup di daerah tropis gitu. Terus karena itu keragaman tanaman hias di Indonesia itu jadi beragam banget gitu, karena lingkungannya mendukung tadi ya. Dan itu tuh nggak terbatas hanya pada tanaman hias yang hidup di pot, tapi juga meliputi bunga potong, kaktus, bonsai, tanaman hidroponik, dan bunga tabur. Terus selanjutnya, kebutuhan akan tanaman hias memang merupakan kebutuhan sekunder, tapi telah masyarakat gitu. Karena tadi itu, kita kayak butuh juga untuk memperindah dan mempercantik rumah. Selain itu juga bisa menaikkan gengsi kalau kita punya tanaman hias tertentu gitu. Tujuannya berbeda-beda juga kan. Ada yang sekedar untuk menghijaukan rumah, ada juga yang untuk menaikkan gengsi gitu. Terus selain di rumah pribadi, tanaman hias juga dibutuhkan di perkantoran atau instansi, pertokoan, hotel, dan sebagainya. Nah, ini beda tempat, beda kegunaan. Jadi secara khusus fungsi tanaman hias dalam masyarakat tuh jadi sangat berkembang gitu. Kalau dulu mungkin kita tanaman hias ya udah untuk mempercantik aja gitu, ya udah untuk ngisi halaman aja lah biar nggak kosong-kosong banget gitu. Tapi ternyata makin berkembang zaman, makin berkembang juga nih si kegunaannya. Nih buat individu ada bisa menyalurkan hobi bertanam untuk menghilangkan stres, memenuhi kebutuhan estetika, menaikkan gengsi sosial atau mendapatkan prestige. Terus ada yang mendukung usaha penyewa. Kalau yang di perkantoran memenuhi kebutuhan estetika untuk menghilangkan kejenuhan dan stres, untuk sirkulasi udara,
untuk hiasan pada acara-acara tertentu. Terus yang di perhotelan memenuhi kebutuhan estetika, untuk sirkulasi udara, untuk menarik pengunjung, dan hiasan pada acara tertentu. Yang paling vital sih emang untuk sirkulasi udara ya. Next. Nah, karena banyaknya konsumen yang membutuhkan tanaman hias, hal itu memberi prospek yang baik bagi masa depan bisnis tanaman hias. Gimana sih prospeknya? Kita lihat di sini. Prospek tanaman hias di Indonesia. Sebenarnya prospek ini dia tergantung banget sama yang namanya konsumen. Nah, terus di sini ada beberapa kriteria yang biasanya menjadikan konsumen itu lebih tertarik gitu pada si tanaman hias itu. Jadi dalam memilih tanaman hias, konsumen akan melihat penampilannya sebagian besar ya, yaitu besar kecil bunganya, warnanya, kesegarannya, dan kualitas sesuai dengan keinginan konsumen. Next. Nah, kalau di kita, jadi nilai produk florikultur itu di Indonesia sejak tahun 1996 itu bisa mencapai 57,5 miliar per tahun. Dengan pertumbuhannya itu 15-25% per tahun. Kayak gede banget kan, tapi jarang orang yang melirik ke bisnis ini. Terus yang kedua, pada tahun 2005 diperkirakan permintaan dalam negeri itu bisa mencapai 186-425 miliar. Itu dalam setahun loh. Nah, tapi sayangnya ekspor di tahun itu hanya mencapai 310-714 juta. Sementara peluang pasar florikultur dunia mendatang adalah 120 miliar. Dan diperkirakan Indonesia itu pada saat itu bisa mencapai 10% dari jumlah itu, yakni 12 miliar. Nah, kondisi ini tuh didukung dengan kenyataan bahwa minat masyarakat di Indonesia itu emang cukup menjanjikan gitu. Karena kalau dulu konsumsinya cuma di Jakarta sekitar 90%-nya, kalau sekarang tuh di Jakarta itu cuma 60%, sisanya udah menyebar kayak di Bandung, di Malang, Surabaya, Semarang, Denpasar, Ujung Pandang, dan Medan. Bahkan di Lampung juga sih bagus ya produksi maupun konsumsi dari tanaman hias ini. Tapi juga kan sebenarnya kemarin tuh skripsi tentang pollen dan di Lampung itu tuh hasilnya kayak banyak banget pollen dari tanaman hias, dan ternyata setelah ditelusuri data BPS itu menunjukkan bahwa Lampung itu, terutama Lampung Timur, merupakan salah satu sentra penghasil tanaman hias. Nah, terus yang selanjutnya pemasok. Nah, pemasok ini kan dulu mungkin hanya perangkai dan yang hobi aja gitu. Tapi kalau misalnya sekarang produsen profesional juga udah ikutan gitu. Kayak emang sengaja buat membudidayakan. Kalau dulu paling yang suka-suka doang kan. Gitu. Terus yang pada tahun 1994 sampai 96 itu benar-benar permintaannya tuh naik tinggi banget sampai 500%. Gitu. Next. Nah, perkembangan pasar dalam negeri sampai kini secara umum terus berkembang pesat dengan laju konsumsi rata-rata sebesar 25% dan produksi sebesar 20%. Jadi presentasi yang cukup tinggi. Next. Nah, ini konsumsi bunga potong dan tanaman hias di beberapa negara yang tadi diperkirakan sampai 120 miliar itu. Dan Indonesia bisa menyumbang sekitar 10%. Next. Dan masih bisa dikembangkan ya. Nah, jika perkembangan kapasitas ekspor diikutsertakan dalam rumus, maka potensial tersebut pada akhirnya dapat menyumbang sekitar 310-714 US dollar juta bagi devisa negara dalam tahun yang sama. Next. Nah, kalau sekarang kan udah diikuti produsen, pemasok, peneliti, profesional dari kalangan masyarakat swasta dan pemerintah. Jadi selain itu, selain semuanya udah ikut berperan, karena emang menyadari betapa menjanjikannya bisnis ini, dibentuk pula berbagai organisasi terkait tanaman hias. Yang pertama itu ada Perhimpunan Anggrek Indonesia, terus ada Yayasan Bunga Nusantara, terus yang terakhir ada Asosiasi Bunga Indonesia. Nah, organisasi-organisasi tersebut dibentuk untuk kepentingan anggota dalam pengembangan aspek internal maupun eksternal terhadap perkembangan subsektor hortikultura tanaman hias. Next. Udah beres ternyata. Jadi itu yang bisa Teteh sampaikan